Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azakumullah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang. Yang dua nikmat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai darinya, tidak memperhatikannya, yaitu as-sihah, nikmat sehat, wal faragh, dan juga nikmat waktu luang. Sehingga dua nikmat ini jamaah sekalian, ketika kita disehatkan oleh Allah, diberikan nikmat waktu luang, maka ini dijaga betul. Demikian juga dengan hal-hal yang ada saat ini, ya, misalnya ya, cuaca yang panas. Ya, demikian juga dengan tiba-tiba hujan. Semuanya disyukuri jamaah sekalian. Ya, semuanya disyukuri dan jangan berkeluh kesah. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Ikhwatal iman, a'azakumullah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ingatkan tadi terkait masalah apa namanya, sebuah hadis qudsi la tasubud dahar, ya. Misalnya perkataan cuaca sangat panas. Ya, ini pembahasan tauhid jamaah sekalian, diambil di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadisul qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, yu'zini ibnu Adam, ya, manusia menyakitiku. Yasubbud dahar, mereka itu mencela masa. Ya, mereka mencela masa. Wa ana dahar, padahal saya ini adalah orang yang mengatur masa. Uqallibul laila wan nahar, saya membolak-balikan siang dan malam. Nah, di sini jamaah sekalian, orang mengatakan cuaca sangat panas. Apa maksudnya? Ya, ini maksudnya banyak. Apakah dia mencela cuaca ini, ataukah dia hanya sekedar mengabarkan saja? Atau bisa jadi dia meyakini bahwa cuaca ini yang mengatur segalanya. Ini kemungkinannya banyak. Ya. Jadi kalau dia mengatakan cuaca sangat panas, kalau maksudnya itu untuk mengabarkan, ini tidak ada masalah. Atau cuaca dingin, ini mengabarkan, tidak ada masalah. Ya, karena sekedar pengabaran saja, sebagaimana perkataan Nabi Nuh, hada yaumun asib, ini adalah hari yang sangat sulit. Maksudnya dia mengabarkan hari itu sangat sulit sekali. Ya, maka itu dibolehkan. Sama juga dengan masalah makanannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mencela makanan. Ya, kalau misalnya dia mengatakan ini makanan keasinan, apa maksudnya dulu? Kalau dia maksudnya untuk mencela makanan itu, maka ini dilarang, ya, diharamkan. Tapi kalau maksudnya dia ingin mengabarkan kepada istrinya masakannya keasinan, ya, atau kepedasan, maka ditambahkan apa sehingga dia menjadi enak dimakan, maka ini boleh, tidak ada masalah. Jadi cuaca sangat panas, ya, perkataan demikian itu ditimbang dulu apa maksudnya. Ya. Kalau tujuannya itu untuk mencela masa, maka secara tidak langsung dia mencela siapa? Mencela Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengatur masa, yang mengatur cuaca, yang mengatur turunnya hujan. Ada orang juga bosi-bosi, ya. Ini perkataan-perkataan yang secara tidak langsung mencela Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau kemarau lagi dan seterusnya, ya. Jadi seorang muslim hendaknya dia bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih hujan, alhamdulillah. Dikasih kemarau, alhamdulillah. Kalau butuh hujan tinggal minta doa.
Kan begitu. Baik. Kemudian jamaah sekalian, juga permasalahan tatoyur, ya, apalagi di musim-musim yang seperti ini. Saya lihat di media sosial ada beberapa angka yang dianggap angka mendatangkan kesialan, juga angka dianggap angka keberuntungan. Misalnya dia mengatakan angka 1 beruntung, angka 2 pacilakai, ya, angka 3 begini dan begitu. Ini sama dengan tatoyur jamaah sekalian, ya. Jadi kalau misalnya dilihat di media sosial kemudian muncul kata-kata demikian, ini angka keberuntungan, ini angka kesialan, maka ini namanya tatoyur, beranggapan sial. Ya, ini dilarang oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan at-tiyaratu syirkun. Ya, tatoyur itu hukumnya syirik, tidak boleh. Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian, ya, pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, dan kita sudah membahas tentang pembunuh 100 nyawa. Ya, pembunuh 100 nyawa, dan juga faidah yang sudah kita ambil dalam hadis yang mulia ini. Kemudian syarat taubat sudah kita sebutkan. Ada berapa syarat taubat? Ada 6. 5 yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian satunya berhubungan dengan manusia, ya. Mana yang diperselisihkan di sini? Dari 1 sampai 6 mana yang diperselisihkan? Yang nomor berapa? Yang nomor 4, ya. Ini yang diperselisihkan. Ya. Jadi yang pertama harus ikhlas ketika bertobat. Yang kedua ada penyesalan, ya. Penyesalan ketika berbuat dosa. Kemudian yang ketiga meninggalkan maksiat. Kemudian yang keempat bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Ini diperselisihkan karena kebanyakan dosa itu dilakukan secara berulang, ya, sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ini tidak masuk syarat taubat, tapi jangan dijadikan syarat untuk melakukan dosa berulang. Ya. Kemudian yang kelima, bertobat ketika tobat masih diterima. Ada 2 waktu tobat tidak diterima. Yang pertama, ketika apa? Ya, sakaratul maut. Kemudian yang kedua, ya, hari kiamat. Kalau sudah hari kiamat, maka tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Kemudian yang keenam, kalau berhubungan dengan hak manusia, maka harus minta maaf, minta kehalalan dan seterusnya. Ya, jadi 6 ini berhubungan dengan hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Adapun 1 sampai 5, maka ini berhubungan dengan hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian jamaah sekalian, ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, ini doa bagus untuk dihafal. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allimni du'aan ad'u bihi fi sholati." Ya, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu doa yang bisa saya panjatkan di dalam salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Ya, ini doanya jemaah sekalian. Belum hafal, ya? Ya. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya. Ya Allah, aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Kezaliman maksudnya berbuat dosa, ya. Berbuat dosa. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Ya. Faghfirli, maka ampunilah aku, maghfiratan min 'indik, dengan pengampunan dari sisimu, warhamni, ya, kasih sayangilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau wahai Allah Maha Pengampun lagi Maha menerima taubat. Coba dihafal, ya, atau ditulis. Ya, silakan dihafal atau ditulis. Atau difoto, ya.
Kelas? Ya. Baik. Saya ulangi ya. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya. Ini dibaca. Ini sudah banyak doa yang kita bahas di majelis ini. Ya, semuanya dihafal dan diamalkan. Semakin diamalkan maka akan semakin kuat hafalannya dan tidak hilang insyaallah. Di waktu sholat. Baik. Ini doa adalah permintaan dari Abu Bakar untuk dibaca di dalam sholat. Kapan itu? Di antaranya ketika sujud. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hubungan yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika sujud. Fa'aksiru fihi ad-du'a, maka perbanyaklah doa di dalamnya ketika sujud. Tapi kalau imamnya sudah bangkit, maka harus bangkit ya. Jangan masih di bawah saja. Imamnya sudah tahiyat, ya bahkan mau salam dia masih di bawah. Ini tidak boleh. Nanti dia mufaroq ya. Dia keluar dari barisan jamaah. Ya, jadi dibaca dalam sujud atau dibaca di akhir tahiyat, innaka hamidum majid, kemudian Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Setelah itu, habis itu bisa dibaca doa ini. Ya, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya. Baik, ini pembahasan terkait masalah taubat sudah selesai jamaah sekalian ya. Sudah selesai. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit. Ya, ini hadis terkait masalah obat marah, yaitu membaca a'udzubillahi minasyaiton. Ditambahkan ar-rajim juga dibolehkan. Sebagaimana ketika orang membaca, ketika mau makan maka dia membaca bismillah. Bismillah saja boleh. Atau dia lengkapi bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam An-Nawawi bahwa ajmalu wa akmalu, maka itu bagus, itu lebih sempurna ya. Maka demikian juga dengan pembahasan yang seperti ini, ketika orang marah maka dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu dibolehkan dan itu lebih sempurna ya. Sebagian orang Arab, saya tidak tahu dalilnya juga, ketika mereka marah mereka disuruh untuk bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad ya, dan seterusnya. Tapi saya belum dapatkan dalil. Yang saya dapatkan yang ini jamaah sekalian, kalau kita marah maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syadidu bisur'ati." Bukanlah orang yang kuat yang bisa mengalahkan lawannya. Jadi kalau berkelahi dia menang. Bukan itu orang yang kuat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamasy syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Jadi orang yang kuat itu adalah orang yang ketika dia marah maka dia bisa kendalikan dirinya. Ya, itulah orang yang kuat. Jadi bukan orang yang kuat tunjuk-tunjukkan ya, kuat smackdown dan seterusnya, tapi kuat yang dimaksud oleh Nabi SAW ketika dia marah maka dia bisa kendalikan dirinya. Kemudian di sini jamaah sekalian, ada marah yang dilarang. Ya, marah yang dilarang, makana intiqaman bin nafsi. Ini kalau urusan pribadi. Ya, urusan pribadi. Ya. Urusan pribadi. Ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Sehingga hadis yang pernah kita pelajari dalam kitab Arba'in An-Nawawi, ya, seorang sahabat mengatakan, "Ausini." Apa artinya ausini? Nasihati saya. Kata Nabi SAW, la taqdab, la taqdab, faraddada miraran. Nabi SAW mengulang beberapa kali, jangan marah, jangan marah. Ini terkait masalah urusan pribadi. Tapi kalau misalnya itu berurusan dengan masalah syariat, misalnya Al-Quran dilecehkan, Nabi SAW dihina, agama Islam juga dihina, maka ini harus marah yang begini. Jadi kalau syariat yang dilecehkan maka harus marah. Marah yang diperbolehkan, marah ketika syariat ya dilecehkan. Ya, dilecehkan. Ya. Kalau syariat yang dilecehkan, misalnya jilbab dilecehkan, ya,
ya, Al-Quran juga tadi, maka seorang itu harus marah sebagai pembelaan kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, kita cukupkan dulu dua ya. Jadi ini marah yang dibolehkan dan marah yang dilarang. Yang dilarang terkait masalah urusan pribadi. Apa urusan pribadi? Ya, urusan pribadi. Seorang dirinya atau pribadinya ini ya. Kalau membela kehormatan, tetap membela kehormatan. Ya. Jadi ya harga diri ketika orang misalnya direndahkan, maka dia punya hak untuk membela kehormatannya tersebut, membela harga diri. Tapi kalau misalnya emosi inilah yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada seorang yang suka marah-marah, maka nasihat Nabi kepada beliau, la taqdu walakal jannah, jangan marah, bagimu surga, ya, bagimu surga. Tapi membela kehormatan tetap kita membela kehormatan kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian jemaah sekalian yang bisa kita bahas. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ingatkan jemaah sekalian agar ibadahnya diperhatikan ya. Artinya kalau kita sholat, betul-betul jasad dan roh kita itu sholat, hadir. Ya, jangan sampai kita sholat tapi pikirannya kemana-mana, kemudian tidak fokus. Ya, sehingga ibadah yang kita lakukan kurang bermanfaat untuk diri kita. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.